Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Sumo Bito, pimpinan ranting Muhammadiyah Purworejo, kemudian takmir Masjid Baitur Rahman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa yang pertama silaturahim, bagaimana membangun hubungan ukhuwah kita. Yang kedua silatul ilmi, bagaimana menyambung sanad keilmuan kita melalui kajian Ahad pagi yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya kebetulan diamanai sebagai ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Bojonegoro. Oleh sebab itu kajian kita insyaallah bernuansa ketarjian. Bernuansa apa? Ketarjian. Tapi tetap insyaallah kita akan gali secara mendalam melalui literatur Islam atau yang disebut dengan kitab kuning. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan memperdalam makna tajdid di dalam Muhammadiyah. Makna tajdid di dalam apa? Muhammadiyah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara tentang gerakan Muhammadiyah, maka ada 3 karakteristik gerakan Muhammadiyah itu. Yang pertama, Muhammadiyah lahir sebagai harokah Islamiyah, gerakan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah lahir sebagai harokah da'awiyah, gerakan dakwah. Yang ketiga, Muhammadiyah lahir sebagai harokah tajdid, gerakan apa? Tajdid. Oleh sebab itu 3 karakteristik yang melekat di dalam Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan apa? Islam. Yang kedua, dakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga apa? Tajdid. Kita akan dalami Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid yang merupakan karakteristik yang kebanyakan di antara kita mungkin belum bisa memahami. Oleh sebab itu insyaallah pada 1 jam ke depan kita akan dalami apa makna tajdid di dalam Muhammadiyah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tajdid secara bahasa artinya pembaruan. Secara bahasa artinya apa? Pembaruan. Tetapi di dalam Muhammadiyah tajdid itu memiliki 2 makna. Yang pertama purifikasi, yang kedua dinamisasi. Yang pertama purifikasi, yang kedua apa? Dinamisasi. Maksud purifikasi itu apa? Yaitu pemurnian. Maksudnya Muhammadiyah berusaha memurnikan ajaran agama Islam sesuai dengan sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga jargon kembali kepada Quran dan Sunnah atau arju ilal Quran wa Sunnah itu jargon yang umum didengungkan oleh warga Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah memahami makna tajdid yang pertama adalah apa? Purifikasi. Yang pertama apa? Purifikasi.
Yang kedua, makna tajdid itu dinamisasi. Artinya Muhammadiyah bisa berkembang mengikuti perkembangan apa? Zaman. Muhammadiyah sering diposisikan sebagai organisasi modern. Organisasi apa? Modern. Artinya berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Karena arti tajdid di dalam Muhammadiyah yang kedua maknanya apa? Dinamisasi. Bisa berkembang sesuai dengan perkembangan apa? Zaman. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali dari makna tajdid yang pertama. Tajdid maknanya purifikasi. Artinya Muhammadiyah berusaha untuk mengembalikan ajaran agama Islam sesuai dengan sumbernya. Yang pertama Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana dalam kitab Al-Masail Al-Khams. Sebagaimana dalam kitab Al-Masail Al-Khams. Kitab masalah 5 itu ada di dalam HPT jilid 1, Pak. Ada di dalam apa? HPT jilid 1 atau HPT lama. Jenengan pun gadah napa dereng? Insyaallah sampun nggih. Tapi tasik dereng dipendet, tasik teng toko gitu. Punya HPT jilid 1 ya. Di HPT jilid 1 ada Kitabu Al-Masail Al-Khams. Kitab masalah apa? 5. Kitab masalah 5 itu bicara tentang respon dan jawaban Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Yang pertama, ma huwa din? Apa itu agama? Yang kedua, ma hiya dunya? Apa itu dunia? Yang ketiga, ma hiyal ibadah? Apa itu ibadah? Yang keempat, ma huwa sabilullah? Apa itu sabilullah? Terus yang terakhir, ma huwal qiyas? Apa itu qiyas? Sehingga di Muhammadiyah sebenarnya menerima qiyas, Pak Bu. Artinya Muhammadiyah juga pakai apa? Qiyas. Tapi mungkin dalam aplikasinya agak berbeda dengan kelompok yang lain. Tapi yang jelas Muhammadiyah bukan berarti anti qiyas. Kalau misalnya kita anti qiyas, kita zakatul fitri pakai kurma. Kalau jenengan zakatul fitri pakai kurma, semakin mudah atau semakin susah, Pak Bu? Susah ya. Dan kalau kurma itu dibagikan ke orang miskin, kira-kira mereka mau makan atau enggak? Nek wong Jawa kaken kurma yo lidasen, Pak. Ya kan? Beda dengan orang Arab, bisa mengkonsumsi kurma dengan jumlah yang banyak. Tapi kalau orang Jawa giginya enggak kuat, Pak. Oleh sebab itu dalam zakatul fitri kita boleh menggunakan qut baladi, makanan pokok yang berupa apa? Beras. Padahal Nabi tidak pernah mengeluarkan zakatul fitri dengan apa? Beras. Ada 4 makanan yang dikeluarkan Nabi sebagai zakatul fitri. Yang pertama atamru, kurma. Yang kedua asyairu, gandum. Yang ketiga al-akid, yaitu kismis, bukan keju. Kemudian yang keempat adalah az-zabib. Zabib itu kismis. Kismis itu anggur yang dikeringkan. Enggak ada arus, yaitu beras. Tapi kita dalam mengeluarkan zakatul fitri pakai apa? Beras. Oleh sebab itu sebenarnya Muhammadiyah pakai apa? Qiyas. Tapi qiyas itu pasti ada sandarannya ke dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam masalah 5 tadi, ketika Muhammadiyah menjawab pertanyaan ma huwa din, apa yang disebut dengan agama, di sana dikatakan yang disebut agama itu huwa ma anzalallahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihatu minal awamiri wan nawahi wal irsyadat li salahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Yang disebut agama itu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang terdapat dalam As-Sunnah As-Sahihah. Oleh sebab itu sumber ajaran agama di dalam Muhammadiyah yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sunnahnya yang bagaimana? Yang sahihah.
yang sahihah. Maksud as-sahihah ini tidak harus hadisnya sahih, Pak, tapi boleh hadis hasan. Soalnya dulu pernah terjadi perdebatan di internal Muhammadiyah tentang status takbir zawaid dalam sholat apa? Sholat Idin, Idul Fitri dan Idul Adha. Apa yang membedakan sholat Idin dengan sholat yang jumlahnya 2 rakaat? Kayak subuh kemudian apa, Pak? Duha kan boleh juga 2 rakaat. Yang membedakan apa? Ada takbir yang disebut dengan takbir zawaid. Jumlahnya berapa? Sab'an fil ula wa khamsan fil akhirah, yaitu 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua. Tetapi hadisnya itu sebenarnya dhaif, banyak yang dhaif. Sehingga Majelis Tarjih Jawa Barat ketika itu menolak sholat Id itu tidak perlu takbir zawaid. Kenapa? Karena dalam rumusan Mawadin di dalam Muhammadiyah, sumber agama itu Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah, dipahami identik dengan hadis sahih saja. Sehingga di Jawa Barat sana, Pak Bu, dulu sholat Id itu tanpa takbir apa? Zawaid. Di sini sholat Id tetap pakai takbir zawaid, Pak Bu ya. Kalau jenengan misalnya melakukan sholat Id tanpa takbir zawaid, itu yang jenengan rasakan kayak sholat apa? Kayak sholat duha, tapi ada apa, Pak? Khutbahnya. Yang kedua kayak sholat subuh, tapi subuh jam 7 atau jam 6. Itu berarti subuh apa? Kesiangan. Nah, ketika hadis yang berkaitan dengan takbir zawaid itu dikaji, meskipun riwayatnya dhaif, tapi karena jumlahnya banyak, dalam ilmu mustalah hadis dikatakan yuqawi ba'duha ba'dun, yang satu saling apa? Menguatkan, sehingga dari dhaif menjadi apa? Hasan li ghairi. Menjadi hasan apa? Li ghairi. Oleh sebab itu hadis hasan dalam pandangan Muhammadiyah masih bisa dipakai. Maksud as-sunnah as-sahihah di tahun 2000 di Munas Jakarta, Musyawarah Nasional Tarjih di Jakarta, ditafsir ulang, maksudnya as-sunnah as-sahihah itu ay al-maqbulah, sunnah yang bisa dipakai hujah, mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Kalau hadis dhaif tidak bisa dipakai. Meskipun untuk fadhailul a'mal, meskipun untuk fadhailul apa? A'mal. Saya kasih contoh, Pak Bu. Hadis yang bicara tentang keutamaan puasa di awal tahun dan di akhir tahun. Kita kan sudah melewati 1 Muharram atau tahun baru apa? Hijriah. Jenengan kemarin puasa akhir tahun dan awal tahun atau enggak? Nah, tampangnya jenengan kelihatannya enggak. Tapi ada orang yang mengamalkan, mengikuti sebuah hadis, yaitu hadis Ibnu Abbas. Bagaimana bunyinya? Man shoma awwala dzulhijjah, siapa yang berpuasa di man shoma akhir dzulhijjah, mohon maaf, siapa yang berpuasa di akhir apa? Dzulhijjah, wa awwala yaumin minal muharram, dan hari yang pertama daripada bulan Muharram. Faqad khotama as-sana al-madiyah wastaftaha as-sana al-mustaqbalah bisaumin. Orang tadi telah menutup tahun yang lalu dengan puasa dan membuka tahun yang baru dengan apa? Puasa. Ja'alahu Allahu kafarata khamsina sanatan. Allah akan menjadikan puasanya itu sebagai penebus dosa 50 tahun. Berarti sapa wonge sing poso akhir hari daripada bulan apa? Dzulhijjah dan awal bulan Muharram, maka Allah akan menjadikan baginya penebus dosa khamsina sanatan, 50 apa? Tahun. Enak tuh gak, Pak Bu? Poso rong dino ganjarane kaya nebus apa? Pahala 50 tahun. Penak atau enggak? Penak.
tapi sayangnya hadisnya apa? Maudhu, palsu. Oleh Al-Imam Asy-Syaukani dimasukkan dalam kitabnya yang berjudul Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadits Al-Maudhu'ah. Kumpulan-kumpulan hadis apa? Dhaif dan maudhu yang disebutkan oleh Imam siapa? Syaukani. Oleh sebab itu hadis semacam ini di dalam Muhammadiyah tidak bisa dipakai. Meskipun ada anjuran keutamaan puasa apa di bulan Muharram, tapi mengkhususkan puasa akhir bulan Dzulhijjah dan awal bulan Muharram itu hadisnya apa Pak Bu? Maudhu, sehingga nggak bisa apa? Dipakai. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari mawadin, apa itu agama? Bisa kita pahami bahwasanya ada spiritualitas di dalam Muhammadiyah. Semua ajaran agama itu dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga jargon aruju ilal Quran wa Sunnah, kembali pada Quran dan As-Sunnah, itu selalu melekat di dalam cara beragama warga Muhammadiyah. Nah sekarang kita akan bahas Bapak dan Ibu sekalian dengan Allah, tajdid dalam arti purifikasi, yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dilakukan oleh Muhammadiyah di dalam dua bidang. Yang pertama akidah, yang kedua Bapak ibadah. Akidah dan ibadah itu tajdidnya sifatnya apa? Purifikasi, yaitu kembali pada Quran dan As-Sunnah. Saya kasih contoh dalam konteks akidah. Dalam konteks apa? Akidah. Yang pertama berkaitan dengan ziaratul kubur. Muhammadiyah itu sebenarnya anti ziarah kubur atau enggak Pak? Jenengan pernah ke Wali Songo? Enggak juga kan? Maksudnya ziarah kubur yang bagaimana kan? Yang jelas di HPT ada kitab yang namanya apa? Kitabul Janazah. Kitab apa? Jenazah. Putusan Tarjih tahun 1936. Di Muktamar seperempat abad di Jakarta tahun 1936. 19 berapa? 36. Ada Kitabul Janazah. Di bab akhir dari Kitabul Janazah ada pembahasan babu ziyaratil kubur. Bab ziarah apa? Kubur. Kata Tarjih, zuru al-kubura litadkuru al-akhirah. Ziarahlah kamu ke kuburan supaya ingat apa? Kematian. Maka orang yang enggak pernah ziarah kubur itu apa Pak Bu? Merasa seakan-akan hidup di dunia itu apa? Selamanya. Koyok-koyok menungso iso apa? Melungsungi gitu. Enggak bisa apa? Meninggal. Maka Nabi menganjurkan supaya umatnya itu melakukan ziarah kubur. Meskipun dulu ziarah kubur itu pernah apa? Dilarang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu saya pernah melarang kamu untuk ziarah kubur, sekarang apa? Berziarahlah. Dalam hadis riwayat yang lain dikatakan fa innaha tuzahidu ad-dunya. Ziarah kubur itu bisa menjadikan kehidupan kita di dalam dunia itu apa? Zuhud. Zuhud itu apa Pak? Selalu ingat apa? Akhirat. Tapi yang perlu dicatat, orang zuhud itu bukan berarti harus miskin. Dia boleh punya harta, tetapi dia tidak tergantung kepada apa? Hartanya. Dan Nabi menganjurkan untuk ziarah kubur. Tapi sama Tarjih, apakah semua praktik ziarah kubur itu dibenarkan? Kata Tarjih bilang fala taf'alu ma lam ya'dzan bihillahu wa rasuluh. Ketika kamu ziarah kubur, janganlah engkau melakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Kadu'aikumul mayyita. Contohnya kamu ziarah kubur, ke kuburan meminta kepada mayit. Berdoa meminta kepada mayit, langsung kepada mayit. Contohnya apa? Jenengan sudah kerja mati-matian siang malam tapi nggak bisa apa? Kaya.
Sampai diajak ngaji juga nggak mau. Kenapa? Sibuk kerja. Saya nggak punya waktu. 1 jam kok saya buat apa? Ngaji. Kalau saya buat kerja ini pasti dapat uang apa? Banyak. Tapi tetap nggak kaya gitu. Sehingga pakai jalan shortcut, jalan pintas. Pergi kemana? Cari pesugihan. Di tempat makom wali misalnya. Minta Mbah Wali putumu gitu. Kerja lama tapi nggak bisa apa? Kaya. Minta kepada wali. Boleh atau enggak Pak Bu? Tidak boleh. Tidak boleh. Itu ziarah kubur dalam tarjih yang tidak dibenarkan. Wa tawassula bihi ilallah, dan melakukan tawasul, meskipun yang tawasul ini khilaf Pak Bu. Tapi Muhammadiyah memilih meskipun tawasul itu tidak dianjurkan. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan kalau bertawasulnya kepada orang mati itu boleh. Tapi Muhammadiyah memilih tawasul kepada orang mati juga tidak boleh. Kenapa Pak? Karena berpotensi hulu terhadap as-solihin, orang yang sudah meninggal meskipun mereka apa? Soleh. Sehingga tawasul juga apa? Tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu kalau kita lihat di sini ada spirit tajdid, kembali pada Quran dan As-Sunnah. Karena praktek di kalangan umat Islam itu ada praktek yang apa Pak Bu? Sebagian ulama bilang kemunduran umat Islam itu disebabkan ketika kuburan ramai, masjid apa? Sepi. Yang ikut jamaah sedikit. Tapi kalau ziarah kubur banyak ramai gitu. Kenapa? Karena ngaji itu nggak bikin kaya. Tapi kalau ziarah kubur bisa kaya, minta kepada wali. Dan praktik ziarah seperti itu yang dibenarkan oleh Muhammadiyah. Yang berikutnya, banyak wanita yang sering ziarah kubur. Wanita ziarah kubur itu boleh atau enggak Bu? Boleh. Kenapa? Kenapa boleh? Karena mengingat kematian itu tidak hanya laki-laki, perempuan juga butuh ingat apa? Kematian. Tapi kalau wanita sering ziarah kubur, itu jadi baik atau enggak Pak Bu? Ibu-ibunya dikit-dikit ziarah kubur gitu. Sehingga yang kasihan bapaknya ini nggak pernah bapak dimasakin. Kenapa? Ibunya kemana? Ke wali gitu. Nah, sehingga ada larangan dari Rasulullah. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawarati al-qubur. Rasulullah itu pernah melarang wanita yang suka melakukan ziarah kubur. Maksudnya apa? Yang terlalu sering ziarah kubur. Tapi kalau wanita ziarah kubur sesekali boleh atau enggak Pak Bu? Tidak sering, boleh. Sehingga di tarjih, ketika tarjih mengatakan tuntunan ziarah kubur itu apa? Wala tukthiri almar'atu ziaratal kubur. Wanita itu tidak boleh banyak-banyak melakukan ziarah apa? Kubur. Tapi bukan berarti wanita tidak boleh ziarah kubur. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Yang kedua, saya kasih contoh tajdid dalam bidang akidah. Intinya akidah yang dikendaki oleh Muhammadiyah itu al-aqidah as-shahihah, akidah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga warga Muhammadiyah itu tidak boleh mengidap penyakit yang diistilahkan dengan TBCS. T-nya apa? Takhayul. B-nya bid'ah. C-nya apa Pak? Curofat. Dulu kan CH, sekarang pakai apa? K. Terus S-nya apa? Syirik. Ini penyakit akidah yang diistilahkan oleh apa? Muhammadiyah. Lawannya akidah shahihah atau tauhid apa? TBCS. T, takhayul. Khayalan apa? Kesialan. Khayalan kesialan itu dalam hadis Nabi disebut tatoyur. Disebut apa Pak Bu? Tatoyur. Tatoyur itu dari kata to'ir. To'ir itu apa? Burung. Karena bangsa Arab dulu ketika mau melakukan bepergian, itu burung itu dilihat Pak Bu, digurang. Dia pergi kemana? Kalau ke arah kanan itu hoki, kalau ke arah kiri
sial sehingga mengcancel perjalanan. Itu apa? Disebut tatuyur atau merasa sial dihubungkan dengan kejadian sesuatu. Di Jawa banyak sekali Pak Bu tentang khayalan kesialan. Misalnya ojo bepergian di hari geblake baik. Betul atau enggak? Ada atau ya? Misalnya cecek ceblok tandanya apa Pak Bu? Sial. Manuk gagak nggawa nyawa. Terus apa Pak lagi? Hah? Apa Pak? Apa? Oh gitu. Terus kalau mobil nabrak kucing gitu, harus kucingnya apa? Dikubur pakai mori dan seterusnya gitu. Semuanya itu kan khayalan apa Pak? Kesialan. Sasi suro, sasi apa Pak? Sasi apes gitu. Gak wani mampu. Terus apa Pak? Nanti ngumbah keris. Terus apa lagi? Hah? Gak wani boyongan, buka usaha, terus apa lagi? Dan seterusnya ya. Itu semuanya disebut apa? Takhayul, atau dalam bahasa Nabi disebut la tiyarota. Umat Islam itu nggak boleh percaya kepada apa Pak? Kesialan. Itu tidak boleh. Sehingga tiaroh itu penyakit yang bisa merusak apa? Akidah. Terutama di dalam bulan Syawal ini, di dalam bulan apa Pak? Muharram atau Syura ini. Muncul beberapa mitos apa? Kesialan yang dihubungkan dengan sasi apa? Syura. Sasi Syura, sasi yang penuh dengan apa? Mitos. Betulkah kalau sasi Syura itu membawa kesialan? Betul atau enggak Pak Bu? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Asyura itu hari yang sangat apa? Mulia. Di dalam hadis Ibnu Abbas, lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi datang ke kota Madinah, fara'a al-yahuda tasumu yauma Asyura, maka Nabi melihat orang Yahudi itu lagi puasa apa? Asyura. Karena orang Yahudi itu sangat memuliakan hari apa? Asyura, yaitu tanggal 10 di bulan apa? Muharram. Nabi bertanya, "Mahada?" Hari apa itu? Qalu, mereka menjawab, "Hadza yaumun shalihun." Hadza utawi iki iku yaumun dina shalihun sing becik. Berarti hari Syura, hari becik atau hari kesialan, Pak? Hari keberuntungan, hari kebaik. Tidak ada hubungannya dengan kesialan. Kenapa disebut yaumun shalihun? Najallahu bani Israila min aduwihim. Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Musuhnya siapa Pak? Fir'aun. Berarti Musa selamat, Bani Israel selamat, Fir'aun tenggelam. Selamat dari mana? Selamat dari tanah perbudakan. Karena Bani Israel itu diperbudak oleh orang Mesir di Mesir itu selama 4 abad atau 400 apa? Tahun. Sampai Allah mengutus seorang nabi dan rasul namanya Moses. Musa itu hidup di masa Fir'aun yang kedua atau Ramses the second atau Ramses Athani. Karena Ramses itu atau Fir'aun itu gelar apa Pak? Raja Mesir. Itu bukan nama, tapi gelar raja apa? Mesir. Musa diutus untuk membebaskan Bani Israel dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Sampai diabadikan dalam kitab Taurat, Pak. Ada 5 kitab Taurat yang masuk perjanjian lama atau Al-Ahdu Al-Qadim atau The Old Testament menurut orang Kristen. Ada Sifru Takwin, kitab Kejadian, The Book of Genesis. Ada
Sifrul Furuj, kitab keluaran atau the book of Exodus, ini yang berbicara tentang bagaimana perjalanan Bani Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah apa? Perjanjian. Dipimpin oleh siapa? Musa. Ketika Musa dikejar oleh Fir'aun sampailah ke Laut Merah, Allah memerintahkan Musa supaya apa Pak? Memukul tongkatnya sehingga laut membelah. Ketika Musa sampai ke daratan, Fir'aun di tengah laut, tongkat dipukulkan lagi, air laut kembali lagi sehingga Fir'aun apa? Tenggelam. Itu terjadi pada Yaumu Asyura, hari ke-10 daripada bulan Muharram. Oleh sebab itu orang Yahudi mengagungkan hari Asyura. Kenapa? Karena ini hari kemenangan. Musa menang, Bani Israel menang, Fir'aun tenggelam atau kalah gitu. Fir'aun meninggal di hari apa? Asyura. Sehingga orang Yahudi melakukan apa Pak? Puasa sebagai bentuk ekspresi kesyukuran. Ketika Nabi Muhammad mendengar jawaban orang Yahudi seperti itu, Nabi Muhammad bilang, ana ahaqqu bi Musa minkum. Kalau begitu saya lebih berhak mengikuti syariatnya Nabi Musa daripada kamu sekalian. Setelah itu Nabi Muhammad memerintahkan umatnya untuk melakukan puasa Bapak Asyura, puasa Asyura. Di hadis yang lain ketika Nabi Muhammad memerintahkan umatnya untuk puasa Asyura, sahabat menegur, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhul yahudu wan nasara. Ya Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura itu hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Oleh sebab itu hari Asyura itu sudah dimuliakan oleh umat-umat yang terdahulu. Umat Yahudi, umat Kristen di jahiliyah juga, orang bangsa jahiliyah melakukan puasa apa Pak? Asyura sama Nabi Muhammad. Meskipun ini syariatnya Nabi Musa, diakui sebagai syariat Nabi Muhammad. Dan ketika Nabi Muhammad ditanya tentang puasa Asyura, itu jawabannya menghapus dosa berapa tahun Pak? 1 tahun. Kalau Arafah 2 tahun. Itu hadis rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim, an Abi Qatadah Al-Ansari, dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari. Jenengan bisa cek di kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ketika Nabi ditanya tentang puasa Arafah, yukaffir as-sanah al-madiyah wal baqiyah, menghapus dosa tahun yang lalu dan akan datang. Wa su'ila an shaumi yaumi Asyura, ketika Nabi ditanya tentang puasa Asyura, yukaffir as-sanah al-madiyah, hanya menghapus dosa 1 tahun. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Arafah sama Asyura lebih besar Arafah Pak? Kenapa itu? Karena Arafah itu yaumun Muhammadiyun, hari umatnya Nabi Muhammad. Karena puasa Arafah itu hanya dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad. Kalau puasa Asyura yaumun Musawiyun, sudah dilakukan oleh umatnya Nabi Musa, yaitu orang Yahudi. Nabi kita afdalul anbiya, nabi yang paling utama, sehingga Arafah 2 tahun, Asyura setahun. Insya Allah yang akan jatuh pada hari apa Pak? Hari Kamis tanggal 25. Meskipun kemarin tahun baru Hijriahnya beda Pak ya. Beda atau sama? Nah, beda, tapi saya nggak mau masuk ke situ. Beda Pak. Beda. Ada yang hari Selasa tanggal 16, ada yang hari Rabu tanggal 17. Konsekuensinya nanti terpaut 1 hari. Tapi ya menurut KHGT, kalender hijriah global tunggal, sebagaimana yang kita pedomi, insya Allah Asyura jatuh pada hari Kamis tanggal 25. Kalau kita tahu Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, Asyura tadi sudah dilakukan, puasanya sudah dilakukan oleh orang Yahudi, orang Nasrani dan orang jahiliyah. Maka Nabi Muhammad ketika membuat syariat Pak Bu,
itu pasti mendatangkan wajib mukhalafah. Ada identitas kalau ini hanya syariatnya Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad bilang supaya beda dengan orang Yahudi, Nabi Muhammad bilang bagaimana? La in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a. Kalau saya masih hidup tahun yang akan datang, saya akan puasa Tasu'a, yaitu tanggal 9. Tapi apakah Nabi Muhammad sudah melakukan puasa Tasu'a? Fama taqablahu. Nabi Muhammad meninggal sebelum melakukan puasa apa? Tasu'a. Apakah boleh kita melakukan Tasu'a, puasa Tasu'a, Pak Bu? Tapi kan Nabi Muhammad belum melakukan. Itu kan keinginannya Nabi, tapi belum terlaksana. Apakah boleh kita lakukan? Masuk sunnah apa itu, Pak? Sunnah itu ada 3, qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Qauliyah apa yang diucapkan Nabi. Nabi bilang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu sunnah apa? Qauliyah. Fi'liyah apa yang dilakukan oleh Nabi. Misalnya Nabi bilang apa? Nabi diceritakan ketika mau melakukan sholat itu apa? Istaqbalal qiblat tsumma kabbara. Menghadap kiblat baru apa? Bertakbir. Berarti cari kiblat dulu baru apa, Pak? Takbiratul ihram. Ada orang di sini yang sholatnya itu takbir dulu baru cari kiblat, Pak. Allahu Akbar dulu masih menghadap ke timur, baru putar cari apa? Kiblat. Ada? Enggak ada. Kalau ada berarti sholatnya sah atau enggak, Pak? Enggak sah. Kenapa? Syarat sholat itu kan istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Syarat itu lebih dulu daripada apa, Pak? Rukun. Nah, menghadap kiblat itu syartu sihhatis shalah. Kalau takbiratul ihram dalam mazhab Syafi'i, Pak, meskipun dalam mazhab Hambali juga disebut apa? Syarat, ya. Tapi secara umum yang kita pahami takbiratul ihram itu apa? Ruknun min arkanis shalah. Rukun apa? Salat. Itu sunnah fi'liyah. Ada sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu ketetapannya Nabi. Sahabat melakukan perbuatan di depan Nabi, Nabi mengiyakan atau mendiamkan. Contohnya jenengan nanti lihat kitab Bulughul Maram. Di sana dikatakan ukila adzabbu ala maidati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ukila den pangan apa adzabbu slira. Ala maidati Rasulillah ing atase meja darani Rasulullah. Slira ngertos napa mboten, Pak? Slira. Slira itu nyabe atau biawak. Kalau jenengan baca terjemahan Bulughul Maram Ahsan. Tahu buku terjemahan Bulughul Maram Ahsan, Pak? Dzab itu diartikan apa? Biawak. Berarti biawak pernah dimakan di meja hidangannya Nabi. Siapa yang makan? Khalid ibn Walid. Ketika Nabi melihat Khalid ibn Walid makan dzab, Nabi mendiamkan. Berarti hukum dzab biawak halal atau haram, Pak? Halal. Tapi yang menjadi problem terjemahnya, Pak. Dzab halal, tapi dzab itu aslinya kadal gurun atau kadal padang pasir yang hidup di Timur Tengah. Kiai Jawa, Pak, karena Kiai Jawa ingin cari padanan hewan apa yang mirip dengan dzab di Indonesia. Ketemu biawak atau nyabe, wong Jawa nyebut slira. Makanya sama Kiai Jawa sama Hasan diterjemahkan slira atau biawak. Padahal dzab kadal padang pasir dengan biawak atau nyabe sama atau enggak, Pak? Mirip tapi tidak sama. Mirip tapi apa? Tidak sama. Kenapa enggak sama? Dzab kadal burung itu makanannya rumput itu. Kalau biawak makanannya apa, Pak? Hah? Semuanya dimakan, Pak. Ayam dimakan, telur dimakan, dan seterusnya gitu. Terus kalau dzab itu kencingnya 40 hari itu sekali, Pak. Kalau nyabik kencingnya berapa kali, Pak? Kayaknya sehari itu entah berkali-kali, Pak.
Kalau dhab itu hidupnya bisa 600 sampai 700 tahun, Pak. Tapi kalau nyabik hidupnya berapa tahun, Pak? Ya kita nggak tahu, Pak. Yang jelas dhab dengan biawak itu beda. Sehingga terjemahan ini penting untuk kita luruskan, Pak. Kenapa? Karena sekarang ada tren makan kuliner ekstrim, betul atau enggak? Nek jenengan lihat YouTube, Facebook, biasanya orang Cina itu, Pak. Kok orang Cina, orang Thailand gitu. Itu kan makan semuanya dimakan. Ular dimakan, babi dimakan, babi sudah lumrah dimakan, Pak. Ular, tikus, apalagi, Pak? Kecoa, semacam-macam itu. Semakin ekstrim semakin menarik. Sehingga sekarang biawak itu juga dikonsumsi. Ada rica-rica biawak, ada sate biawak. Halal atau haram, Pak? Haram, karena Nabi bilang kullu dzinabin minas sibai fa akluhu haramun. Setiap binatang yang mempunyai kuku tajam dari binatang buas, maka haram untuk dimakan. Itu contoh sunnah takririah. Tapi kalau puasa Tasu'a itu sunnah apa, Pak? Qauliyah, fi'liyah atau takririyah? Qauliyah karena diucapkan Nabi. Tapi sama Al-Imam As-Suyuti atau Jalaluddin As-Suyuti, Pak. Beliau menulis kitab namanya Al-Kawkab As-Sati' fi Nadmi Jamil Jawami. Beliau menambahkan ada sunnah yang keempat namanya sunnah hamiyah. Imam As-Suyuti bilang begini, qaulun nabi wal fi'lu wa takriru sunnatuhu wa hamuhul madkuru. Qaulun nabi, sunnah itu ucapannya Nabi, sunnah apa? Qauliyah. Wal fi'lu, perbuatannya Nabi, sunnah apa? Fi'liyah. Wa takriru, ketetapannya Nabi, sahabat melakukan perbuatan, Nabi diam atau mengiyakan. Contohnya Nabi menyetujui Khalid bin Walid makan kadal gurun, tapi bukan biawak atau nyabik, yaitu dhab tadi. Sunnatuhu, semuanya disebut sunnah, qauliyah, fi'liyah, takririyah. Tapi sama Imam Suyuti ditambah wahamuhul madkuru, ada sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah itu apa? Keinginannya Nabi untuk melakukan sesuatu, tapi Nabi belum pernah apa, Pak? Melakukannya. Contohnya apa? Puasa Tasu'a. Sehingga wal hikmatu mukhalafatul yahud. Kalau jenengan puasa Tasu'a itu hikmahnya berbeda dengan orang Yahudi. Kenapa? Karena ibadah di dalam Islam, Pak, harus punya identitas berbeda dengan umat-umat yang lain. Contohnya puasa pakai masker. Di zaman sekarang, Pak, sudah enggak pandemi. Boleh atau enggak? Wanita yang bercadar ketika sholat cadarnya dilepas atau enggak? Kenapa sholat enggak boleh menutup mulut? Jawabannya menyerupai tradisi ibadahnya orang Majusi. Dalam hadisnya dikatakan naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuwaddiya arajulu fahu fi shalah. Naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuwaddiya arajulu fahu fi shalah. Nabi itu melarang seseorang menutup mulutnya di dalam apa? Salat. Sehingga salat pakai masker menutup mulut, Pak. Pakai cadar enggak dibuka. Apalagi kan sujud kan, di antara anggota sujud berapa, Pak? 7 atau 8? Dahi, hidung, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Jumlahnya berapa, Pak? 8. Lah kok jenengan hitung 7? Lah Nabi bilang umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Saya diperintah sujud atas 7 anggota. Alal jabhah, kening, wa asyara ila anfihi, tapi yang ditunjuk apa? Hidungnya. Sehingga apa ini? Dahi ya, kok kening? Dahi ya. Dahi sama hidung itu satu paket. Sehingga jenengan ketika sujud dahinya menyentuh lantai, hidungnya menyentuh lantai. Jangan hanya dahinya
yang menyentuh lantai, hidungnya tidak, apalagi hanya hidungnya yang menyentuh lantai, dahinya tidak. Sudah pesek semakin apa? Pesek lagi kan gitu. Nah, sehingga wanita yang bercadar ketika sholat apa? Dilepas. Kenapa? Biar tidak sama dengan orang Majusi. Terus yang kedua, ibadah dalam Islam tidak boleh tasabbuh, menyerupai hewan atau gaya hewan. Contohnya ketika jenengan sujud, itu kata Nabi apa? Idza sajada ahadukum fala yasjudu kama yabrukul ba'ir. Kalau seorang di antara kamu sujud, janganlah ia sujud sebagaimana menderungnya unta. Menderung itu jerume unta. Idza tatkalane sajada sujud sapa ahadukum salah suwijine ira kabeh fala yasjud, mongko aja sujud sapa ahadukum kama yabrukul ba'ir, kaya dene jerume unta. Ketika unta menderum atau jerum, itu kakinya dulu atau tangannya dulu, Pak? Kakinya dulu atau tangannya dulu? Nah, itu jawaban yang pasti betul, Pak. Kenapa? Karena unta tidak punya tangan, jelas kaki itu. Tapi kaki depan atau kaki belakang? Lah, ini yang memunculkan berbagai macam pendapat, Pak. Ada yang mengatakan kaki depan dulu, Pak. Karena kalau unta menderum itu kayak sapi. Kalau jenengan sapi, lihat sapi itu kalau mau jerum, depannya dulu atau belakangnya, Pak? Depannya, Bu. Depannya, meskipun setengah atau ya. Setengah terus apa? Belakang bruk lagi semuanya. Lah, unta seperti itu. Oleh sebab itu kalau ditarjih, dikuatkan, sujud itu pakai lutut dulu sebelum apa? Tangan, seperti mazhab apa? Syafi'i. Meskipun sebagian ulama bilang tangan dulu baru lutut. Tapi kalau tarjih sebagaimana mazhab Syafi'i, lutut dulu baru tangan. Jenengan sepakat atau enggak, Pak? Yang muda sepakat, yang tua itu pasti pikir-pikir dulu. Yang sudah lansia, sudah punya penyakit asam urat itu. Asam urat atau asam urat itu? Nah, itu pasti pikir-pikir itu. Tapi yang jelas ditarjih apa lututnya dulu. Kalau jenengan sudah nggak kuat, ya maka berlaku apa, Pak? Prinsip kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibut taisiro. Sesuatu yang susah itu pasti mendatangkan apa? Kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kalau sudah tua, tangan dulu nggak apa-apa, Pak ya. Tapi kalau masih bisa ya lutut dulu. Kalau sudah nggak kuat lutut dulu, jangan dipaksakan nanti tangan lutut dulu. Ketika sholat akhirnya geblak. Kenapa? Kata Ustadz tadi lututnya dulu, akhirnya geblak gitu. Sudah tua, sholat geblak kan isin, Pak. Maka boleh pakai apa? Tangan. Nah, ketika Nabi ingin puasa Tasyrik itu supaya apa, Pak Bu? Beda dengan orang Yahudi. Oleh sebab itu puasa di bulan Muharram yang terbaik itu Asyura plus Tasyrik. Asyura pahalanya berapa tadi? Menghapus dosa 1 tahun. Tasyrik menyelisih tradisi orang Yahudi. Oh Ustaz, nek rong dina abot. Aku iki poso sedina wis ngemeno tenanan nek. Nek mau Asyura tok angsal apa mboten Ustaz? Boleh atau enggak, Pak Bu? Tapi padha mek wong Yahudi ya, Pak. Wong Yahudi posone mau Asyura. Boleh atau enggak? Jawabannya boleh. Wong Nabi sendiri hanya puasa apa? Asyura. Tasyrik itu kan keinginannya Nabi, tapi belum terlaksana. Maka kata Imam Syafi'i wa fil dalam Fathul Mu'in, la ba'sa ayyufridahu. Enggak mengapa kalau seseorang itu hanya memilih puasa apa? Asyura, meskipun tidak apa? Tasyrik. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita kembali ke pembahasan kita tadi. Intinya Muharram
itu bulan yang mulia. Kenapa? Sampai Nabi bilang umatnya supaya puasa apa? Asyura. Orang Yahudi bilang hada yaumun sholihun. Dan Muharram Pak Bu, itu satu di antara bulan-bulan haram yang jumlahnya 4. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan pada sisi Allah di dalam satu tahun ada 12 apa? Bulan, mulai Muharram sampai Dzulhijjah. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut bulan-bulan haram. Nabi menjelaskan salasatun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram. Terus apa? Wa Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram kan berturut-turut, Pak. Dzulqa'dah wong Jawa nyebut sasi selo. Selo ini nyeselake apa, Pak? Polo. Dzulhijjah bulan yang punya haji. Wong Jawa nyebut besar. Kenapa? Soalnya riyoyone gede. Idul Adha, Al-Id Al-Akbar. Nek Idul Fitri, Al-Id Al-Asghar. Riyoyo cilik. Tapi kalih ibu-ibu Pak Bu, sing digede, sing gede dicilikno, sing cilik apa? Digedekno. Laras napa mboten Bu? Ibu-ibu Idul Fitri itu bajunya pasti baru. Nggih napa mboten Bu? Sak setel sak juta. Nggih napa mboten Bu? Kok mboten? Nggih Bu kok. Sak setel sak juta lho. Padahal sing bapak-bapak sak setel klambi 1.000 paling banter 200 Pak ya. Ibu-ibu sak setel gitu sak juta. Terus apa? Jajannya sing enak-enak. Rioni 1 bulan full gitu. Konco SD, SMP, SMA, TK, playgroup gitu. Sekolah lansia yo rioni, kabeh rioni. Akhirnya dananya habis. Idul Adha nggak bisa ikut apa? Korban. Budgetnya wis entek dihabiskan di Idul Fitri. Padahal yang penting untuk kita siapkan itu Idul Adha. Kenapa? Ada haji, butuh dana besar. Idul Kurban, ada kurban, butuh dana besar. Makanya wong Jawa sing bener Pak, nyebut Idul Adha riyo besar. Riyo besar iki riyo gede, danane yo gede. Aja dintekno ning Idul Fitri. Itu maknanya gitu. Terus Muharram jadi suro. Jadi apa? Suro diambil dari Asyura. Wong Jawa nyebut suro. Yang tadi dikatakan oleh orang Yahudi yaumun sholihun, hari yang apa? Baik. Tapi di Jawa kok penuh dengan mitos, Pak. Bagaimana itu? Maka sebenarnya kita tidak boleh percaya pada apa Pak? Mitos kesialan bulan apa? Syura. Nabi bilang apa? La tiyarata, enggak boleh percaya kepada kesialan. Oleh sebab itu mantu sasi Syura angsal apa mboten Pak Bu? Tenang enggak ya? Itu enggak ada hubungannya dengan kesialan. Ceritanya itu dihubungkan dengan kerajaan Mataram. Kerajaan apa Pak? Mataram Islam. Sultan ketika bikin acara pernikahan itu pilih bulan Muharram. Atau sasi apa? Syura. Kalau acara pernikahan di kesultanan enggak dihadiri rakyat, dulu sepi. Sehingga Sultan pinginnya rakyat enggak usah lah bikin acara pernikahan di bulan apa? Syura. Pokoknya ndak nyanyi pernikahannya apa? Kesultanan. Sehingga apa? Rakyat tidak dianjurkan bikin pernikahan di bulan apa? Syura. Ditambah lagi muncul mitos itu. Mitos berkembang nek nikah sasi Syura kuwi nyanyi nikahi pernikahan siapa yang digelar oleh Nyi Roro Kidul. Jadi Nyi Roro Kidul mantu Pak.
mantuk anake. Dadi nek jenengan nyaingi sing jenengan saingi ora kidul gitu. Oleh sebab itu apa pasti apes. Apesnya apa? Bisa mati, bisa cerai, bisa keluarganya susah dan seterusnya. Maka boleh kita percaya tuh enggak Pak? Tidak boleh. Makanya jenengan nek pengen mantu mumpung sasi suro dan mantu. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, tamunya banyak. Kenapa? Jenengan sendiri yang menggelar apa Pak? Pesta pernikahan. Nek wong Jawa nyebut ngijeni. Kan gak nek saingane Pak. Dayoe banyak sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, gak enek sing teko Pak. Gak enek sing teko wedi nek budal buah kok mati atau nanti sial gitu. Tapi terlepas dari itu Pak, sebenarnya nggak ada hubungannya dengan apa? Kesialan, nggak ada hubungannya. Makanya Nabi bilang kalau kita khawatir ditimpa sial, bacalah doanya bagaimana? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la ilaha wala khala wala quwata illa bika. Atau Allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha illa ghairuk. Itu doa yang diajarkan Nabi untuk menolak apa Pak? Kesialan. Sehingga Muhammadiyah anti terhadap takhayul Pak. Angka 13 bukan angka sial. Cecek ceblok iki bukan sial Pak. Sing sial ceceke, salah dhewe mlakune gak ati. Burung gagak bawa nyawa, betul. Nyawanya sendiri, nggak ada hubungannya dengan kematian. Yang terakhir ini waktunya kelihatannya sudah mau habis. Masih 5 menit ya. Saya tambah makna tajdid dalam arti purifikasi dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang ibadah. Dalam bidang apa? Ibadah. Kenapa? Karena kaidahnya al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu apa? Haram. Kita enggak boleh melakukan ibadah kecuali ada perintahnya dari Quran dan As-Sunnah. Contohnya apa? Meskipun ini persoalan ikhtilaf Pak, tapi kita enggak apa-apa kita bahas. Kita enggak menyalahkan yang berbeda. Kenapa dalam HBT kita ketika baca sholawat itu dalam sholat Pak tanpa ada tambahan sayyidina. Nanti jenengan cek kitab Shalah HBT jilid 1 tentang bacaan sholawat ketika sholat. Di sana dikatakan tsumma tusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam qailan. Kemudian engkau baca sholawat atas Nabi dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid, tanpa ada tambahan sayyidina. Dalam dalilnya dikatakan wa fil dalam kitab al-um. Kitab al-um itu kitabnya siapa? Imam Syafi'i. An Ka'ab ibn Ujrah, dari sahabat Ka'ab ibn Ujrah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu fi shalah Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid. Justru tarjih itu mengutip kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i. Ternyata Al-Imam Asy-Syafi'i enggak pakai sayyidina. Berarti kita Syafi'iyah Pak, mengikuti Imam Syafi'i. Kenapa enggak pakai sayyidina sebagaimana dalam kitab Al-Um? Kenapa enggak pakai? Ya karena enggak ada apa Pak? Dalilnya. Tapi meskipun kadang-kadang Pak, nek nggak pakai sayyidina lah jangkar. Jangkar itu apa ya? Jangkar itu apa ya? Apa Pak? Oh gitu. Pokoknya menyebut nama seseorang tanpa embel-embel, tanpa title, gelar. Jenengan namanya Ahmad langsung diambil Ahmad, Tomat, tanpa Pak. Itu kan panggilan yang nggak sopan. Apalagi yang jenengan panggil itu orang yang status sosialnya di atas jenengan. Jenengan karyawan panggil bos langsung namanya.
Kira-kira langsung dipecat atau enggak Pak? Dipecat. Ya paling tidak kan ada gelarnya Pak. Nabi Muhammad itu afdalul khalqi, sebaik-baik apa? Makhluk. Anna sayyidu waladi Adam. Saya tuanya anaknya siapa? Adam. Dan sayyidul khalqi, Nabi Muhammad kan pemimpinnya makhluk. Masa kita dalam bersolat enggak pakai sayyidina Pak? Hah? Gimana itu? Ya karena dalam konteks ibadah mahdhah itu al-aslu fil ibadah apa Pak? Ittiba. Hukum asal ibadah itu apa? Ngikuti contohnya Rasul. Karena Nabi ketika mengajarkan sholawat itu tanpa sayyidina. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah kaifa nusolli alaika fi sholatina, ya Rasulullah bagaimana kita membaca sholawat di dalam sholat kita? Qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad tanpa menambahkan apa? Sayyidina. Tapi kalau konteksnya ibadah ghairul mahdhah di luar sholat Pak, saya ngaji wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, boleh atau enggak? Bukan bid'ah Pak? Enggak, kenapa? Di luar ibadah mahdhah. Sehingga kalau di luar ibadah mahdhah pakai sayyidina enggak apa-apa. Kok enggak apa-apa toh Ustaz? Cek dalam HPT. HPT dalam kitabul iman di muqaddimah dan penutupannya Pak, ada sayyidinanya. Di muqaddimah kitabul hajj HPT jilid 1 ada apa? Sayyidina. Kenapa kok ada sayyidina? Di luar ibadah mahdhah. Sehingga Muhammadiyah pendapatnya di tengah-tengah Pak Bu. Konteks ibadah enggak boleh pakai sayyidina. Kita fanatik di ibadah sayyidina. Wong sing fanatik mbek sayyidina lho Pak. Dalam adzan saja enggak berani menambahkan asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Ada yang orang yang kayak gitu. Kan enggak ada toh. Oleh sebab itu kalau sholat ibadah mahdhah tidak pakai sayyidina, tapi di luar sholat atau ibadah mahdhah, di luar ibadah mahdhah, ibadah ghairul mahdhah boleh pakai apa? Sayyidina. Itu pandangan Muhammadiyah. Yang terakhir kebetulan Pak Bu, itu tajdid artinya dinamisasi. Artinya Muhammadiyah berkembang sesuai dengan perkembangan apa? Zaman. Contohnya apa? KHGT. Ini dilakukan oleh Muhammadiyah dalam konteks muamalat dunyawiyah, segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Contohnya apa? KHGT, kalender hijriah global tunggal. Sekarang kan sudah ditanfid Pak, artinya KHGT itu ya dijadikan pedoman dalam urusan keduniaan dan urusan apa? Keagamaan. Sehingga kita masuk 1 Ramadan, 1 Syawal, terus apa Pak? 10 Dzulhijjah itu sudah pakai apa? KHGT. Intinya apa? Intinya KHGT itu 1 hari 1 tanggal. Kalau 1 hari 1 tanggal, kan umat Islam bersatu atau enggak? Bersatu. Coba peristiwa yang ditandai dengan kalender Masehi atau Miladiyah. Contohnya apa Pak? 17 Agustus. 17 Agustus itu HUT RI kan? Biasanya diisi dengan apa Pak? Upacara bendera. Pernah atau enggak jenengan mengalami peristiwa bangsa Indonesia itu terpecah Pak dalam melakukan upacara bendera? Sebagian hari Senin atau hari Selasa, sebagian hari Rabu misalnya. Pernah? Tidak pernah. Tapi Idul Fitri 1 Ramadan beda hari sering atau enggak? Sering. Sekarang 1 Muharram saja beda. Yang satu Selasa, yang satu apa Pak? Rabu. Yang satu pakai hisab, yang satu pakai apa Pak? Ru'yah. Karena Senin itu hilal masih belum memenuhi kriteria Pak, akhirnya dilakukan
Istiqmal, sehingga Selasa tanggal 30 apa? Dzulhijjah, Rabu baru tanggal apa? 1 Muharram. Kan terjadi perbedaan. Itu gara-gara apa? Kita tidak punya kalender hijriah global. Kalau umat Islam ini punya kalender hijriah global, maka tidak mungkin ada apa, Pak? Perbedaan. Berarti satu hari ya satu tanggal. Tapi selama kita belum sepakat ke KHGT, berarti satu hari belum tentu satu tanggal. Bisa jadi harinya apa? Berbeda. Yang berikutnya, Pak, kenapa KHGT Muhammadiyah organisasi yang modernis? Di zaman sekarang itu Ramadan tahun 2027, Pak, sudah bisa dilihat. 2028 dan seterusnya sudah bisa apa? Dilihat, karena zaman semakin canggih, maka hari dan tanggal itu sebuah kepastian, Pak. Sudah harus bisa apa? Ditentukan. Tapi kalau kita masih pakai Ru'yatul Hilal, belum punya kalender hijriah global dan tunggal, Pak, maka untuk menentukan hari itu masih apa, Pak? Masih bingung, karena dalam satu bulan itu bisa 29, bisa 30, itu pun harus melakukan Ru'yatul Hilal. Oleh sebab itu Muhammadiyah apa, Pak, sekarang memakai KHGT, kalender hijriah apa? Global tunggal. Dan itu bukan bid'ah, itu spirit Al-Qur'an, Pak. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi KHGT itu bukan bid'ah, tapi apa? Spirit Al-Qur'an. Mungkin itu saja kajian kita. Sudah lebih 5 menit. Saya teruskan sampai jam 8 atau gimana ini? Cukup ya? Cukup itu. Karena sudah lebih dari 1 jam, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyin Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tadi pas kok. Jadi kayak pas nyampe sini pas jam 6. Rame itu ngadem. Ya, Jalannya udah enak, kecoran. Ya itu. Itu
Ada masjidnya itu SMP, iya. Muhammadiyah. Yang kan kantor PDA itu ya. Ya, PDA, PDA. Itu SMP. Kalau SD-nya kompleksnya gitu. MBS. Al-Amin. Ya, itu dekat tapi nggak jauh, itu masih ada di sana. Oke, naik Kris dari MBS Bojonegoro. Oke. Monggo. Oke. Saatkan.
yang diundang ke Ujung Pangkah itu juga jam 6 Karena umum tuh. jadi umumnya orang Iya. Karena nanti besar-besar. ada sound cukup besar ya. Di luar berarti ya? Di masjid. Itu cuma apa? Full gitu. Iya. Besar. Baru kali ini saya ketemu ngaji di atau majelis takjil. Baru kali ini kan. Oh iya. Iya. Tahun lalu ada perubahan ya terkait dengan tamu gitu. Ada perubahan. Apanya? Ada perubahan. Apa itu satu? Sekarang tambah Tambahi. lama, baru namanya jilid 1 yang baru jilid 2. Jilid 2 belum Pak Sulman Sakil ya. Iya. Kan kita nomor teleponnya. Barangkali saya tanya. Menurut Muhammadiyah. Iya. 08. Saya nggak hafal.